Yang pertama catatannya adalah kita harus paham dulu bedanya etika dan juga hukum itu apa, begitu ya. Kalau di dalam slide ini sudah dijelaskan beberapa definisi tentang etika. Kita mulai dari ethos. Etika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya ethos, artinya adalah adat atau budi pekerti, begitu. Maka berkembang selanjutnya penjelasan tentang etika ini di beberapa kamus gitu ya. Kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia atau kamus umum bahasa Indonesia, kita tahu bahwa etika itu diartikan sebagai sebuah ilmu yang berguna untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral yang harus dimiliki orang lain gitu ya. Sebuah ilmu yang menunjukkan kumpulan gitu, seperangkat asas atau nilai yang terkait moral gitu. Itu penjelasan dari beberapa kamus bahasa mengenai apa itu etika. Di lain sisi kalau kita membaca buku etika, filsafat yang lebih banyak membahas tentang etika, disampaikan bahwa sebenarnya etika itu dibangun dari dua hal gitu ya. Yang pertama adalah mores of a community atau sebuah moral dari masyarakat, yang artinya berarti kita akan belajar tentang adat istiadatnya, kelakuan atau perilaku dari masyarakat tadi. Karena terkait dengan moral berarti akan lebih pada action begitu yang sering ditunjukkan dalam sebuah masyarakatnya. Etika juga didasari oleh ethos of people atau nilai-nilai kesusilaan atau kesopanan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kalau yang pertama tadi dibangun dari nilai moral yang menjadi kesepakatan dalam sebuah masyarakat, yang artinya masyarakat itu pasti akan lebih dari satu individu yang saling berhubungan, tapi etika juga akan melihat tentang ethos of the people atau nilai-nilai individu, nilai-nilai kesopanan, kesusilaan yang dimiliki oleh seseorang gitu. Nah, pertanyaan kemudian yang menurut saya harus kita pahami sebagai calon tenaga kesehatan, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih sebenarnya kita ingin atau harus belajar tentang etika kesehatan. Jadi karena kita tahu etika tadi adalah sebuah ilmu yang membedakan baik dan buruk, maka tenaga kesehatan harus tahu ilmu ini begitu sebelum mereka nantinya juga akan berinteraksi langsung dengan individu dan juga masyarakat. Perilaku tenaga kesehatan itu harus selalu mengacu pada adat istiadat masyarakatnya, nilai-nilai yang diusung dalam masyarakat tadi, nilai kesusilaan, kesopanan dalam berinteraksi dengan individu dan masyarakat. Sebagai tenaga kesehatan kita nggak hanya punya hak dan kewajiban untuk memberikan pelayanan. Hak dan kewajiban dalam memberikan pelayanan itu akan tertulis dalam sebuah produk hukum. Misalnya kalau di PowerPoint ini kan kita belajar tentang undang-undang kesehatan, mulai yang nomor 23 kemudian direvisi, diamandemen menjadi undang-undang nomor 36, begitu kan. Di situ disampaikan hak dan kewajiban. Di situ berarti hukum akan mengatur hak dan kewajiban kita sebagai tenaga kesehatan. Hukum juga mengatur hak dan kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan. Tapi kita tahu bahwa hubungan pasien dengan dokternya, hubungan pasien dengan tenaga kesehatan sebenarnya tidak hanya terkait pemenuhan hak dan kewajiban tadi. Nggak hanya saya minta diperiksa, saya diperiksa dokter, selesai gitu kan, bukan begitu. Di dalam pemberian pelayanan, karena kita berinteraksi dengan orang dengan kondisi tertentu, begitu ya, mereka sudah sakit, mereka kesusahan, pasti kan ada empati. Itu menunjukkan bahwa ada nilai-nilai interpersonal yang ada gitu ya, hubungan interpersonal antara pasien dan dokter atau tenaga kesehatan.
yang pastinya hubungan itu akan membutuhkan adanya sebuah petunjuk atau pedoman tentang bagaimana sih harusnya saya berinteraksi dengan pasien maupun tenaga kesehatan yang lainnya. Maka dibutuhkanlah ilmu etika kesehatan dalam kondisi tersebut. Jadi kita tidak hanya ngomongin tentang hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang, tapi dalam berinteraksi kita juga harus memperhatikan etika yang harus kita junjung dalam memberikan pelayanan kesehatan. Itu yang harus kita pahami sebagai calon tenaga kesehatan dan kenapa kita harus belajar tentang etika kesehatan ini. Etika kesehatan itu pasti akan terkait juga dengan hak dan martabat manusia, karena kita tadi ngomongin tentang hak dan kewajiban dalam pelayanan, sementara etika ngomongin tentang interaksi, begitu ya. Berarti dalam berinteraksi kita juga harus ingat apa yang sudah kita pelajari minggu lalu tentang hak asasi manusia. Apa yang harusnya kita hormati dari setiap manusia untuk memastikan bahwa nilai mereka sebagai seorang manusia itu terpenuhi. Jadi itu sangat juga terkait dengan hak asasi manusia yang sudah kita pelajari sebelumnya. Karena kita tahu tadi etika itu adalah sebuah ilmu, begitu ya. Maka catatan saya yang kedua adalah Anda harus tahu bahwa ada setidaknya dua pendekatan dalam memahami etika di dalam kesehatan. Yang pertama adalah etika deskriptif. Kalau kita ngomongin etika deskriptif, berarti kita akan membandingkan objek atau menilai baik dan buruknya sesuatu itu berdasarkan apa yang dipercaya oleh masyarakat dan bagaimana mereka melakukannya dalam keseharian mereka gitu. Jadi akan sangat tergantung dengan nilai-nilai yang ada di sebuah masyarakat. Karena sangat tergantung dari masyarakatnya, maka pasti akan berbeda dari masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Contohnya misalnya kalau di Jawa gitu ya, kita tahu bahwa kalau memanggil orang yang lebih tua atau ya seorang muda memanggil orang lebih tua, itu kan pasti ada urutan manggilnya gitu ya. Ada harus panggil mbak, nggak boleh panggil namanya langsung, harus panggil bapak, harus panggil ibu gitu. Nah, berbeda dengan kalau kita keluar negeri. Kalau kita keluar negeri, kita manggil orang yang lebih tua sekalipun, ya nggak apa-apa, pakai nama mereka langsung gitu ya. Jadi akan sangat tergantung dari nilai yang ada di sebuah masyarakat. Pasti akan berbeda begitu. Itu yang disebut dengan deskriptif. Kalau yang normatif itu kita membedakan baik dan buruk itu ya karena dari hal itu baik atau buruk begitu. Kayak misalnya kan normatifnya gitu ya. Kejujuran itu pasti baik, kedisiplinan itu pasti baik gitu ya. Bertanggung jawab itu pasti baik. Jadi kalau normatif nampaknya akan lebih universal. Semua orang punya pemahaman yang sama terkait nilai tersebut, tidak tergantung dari di mana dia hidup atau di mana nilai itu tumbuh. Itu yang disebut dengan etika deskriptif dan etika normatif. Oke, jadi ini adalah penjelasan etika deskriptif dan etika normatif. Nanti bisa dicek kembali perbedaannya. Catatan saya tadi ada dua. Anda harus tahu bedanya etika dan hukum. Kemudian Anda juga harus tahu tentang pendekatan dalam etika. Ada juga yang ngomongin tentang etiket gitu ya, ada istilahnya etiket. Kalau etiket di dalam PowerPoint ini disampaikan bahwa itu lebih pada mengatur tentang pergaulan formal atau resmi gitu ya, tentang tata cara berperilaku, berpakaian, berbicara gitu, itu etiket. Jadi dari sini kita tahu bahwa etika pasti akan lebih tinggi daripada hanya etiket saja. Oke, baik, ini adalah prinsip etika.
Catatan saya yang ketiga yang mungkin belum ada di PowerPoint ini adalah terkait dengan apa yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Silakan nanti dilihat silabusnya. Di situ Anda akan baca bahwa kita akan belajar tentang etika akademik, kita akan belajar tentang etika profesi, kita akan belajar tentang bioetika. Nah, hal yang akan kita pelajari itu adalah aspek pelaksanaan etik dari seorang tenaga kesehatan. Karena kita etika tadi kan mengatur kehidupan orang begitu ya. Aspek kehidupan mana yang akan diatur di tenaga kesehatan? Setidaknya adalah ada aspek akademik, profesi, bioetik, dan yang kaitannya dengan hukum kesehatan. Jadi kalau ngomongin tentang etika akademik, berarti itu lebih pada etika yang kita gunakan saat kita belajar atau menggali dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Nanti pasti ada kaitannya dengan etika penelitian, karena kan sebagai seorang pelajar kita akan melakukan penelitian nih, jadi pasti kita juga akan ngomongin tentang etika penelitian. Saat kita ngomongin tentang etika penelitian, kita pasti sedikit banyak juga akan ngomongin tentang bioetika. Kalau bioetika itu lebih pada etika dalam menggunakan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya kita akan belajar tentang gimana kalau saya penelitian itu objeknya adalah hewan coba. Apa yang harus saya penuhi, hak dan apa yang harus saya perhatikan dalam melakukan penelitian tersebut, etikanya seperti apa, yang kaitannya dengan makhluk hidup itu bioetika. Nanti kemudian setelah lulus kita juga akan bergabung dalam sebuah komunitas profesi, begitu ya, profesi praktisi. Kita akan berhubungan dengan pasien, kita akan berhubungan dengan kolega, sesama kolega, dengan atasan, gitu ya. Maka dari itu kita juga akan dibekali dengan etika profesi. Etika profesi akan lebih banyak ngomongin tentang kesopanan, aturan kelakuan antar anggota profesi dengan kelompok orang yang akan kita temui dalam kita melakukan profesi kita sehari-hari. Oke, kemudian kita juga akan ngomongin tentang hukum kesehatan. Kalau kita ngomongin tentang hukum kesehatan, kalau kaitannya dengan hukum, pasti akan lebih banyak mengatur tentang hak dan kewajiban yang harus kita penuhi. Kita akan cek di sini. Jadi kalau hukum itu adalah catatan singkatnya ya. Catatan singkatnya pasti akan berupa peraturan tertulis, dia mengatur kehidupan sosial bermasyarakat, mengatur tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, kemudian sifatnya dapat dipaksakan dan akan dapat sanksi jika kita melanggar hukum tadi. Berbeda dengan etika. Kalau kita cek kembali tadi etika, itu adalah nilai yang ada di masyarakat gitu ya, nilai individu, nilai yang ada di masyarakat tentang baik dan buruk, tapi tidak tertulis gitu. Tapi kita tahu bahwa kita harus tahu bahwa ada etika yang harus kita perhatikan dalam satu masyarakat tadi gitu. Kayak contohnya tadi kan manggil orang dengan sebutan nama langsung atau tanpa harus pakai sebutan gitu, itu adalah etika. Tidak tertulis tapi kita tahu itu harus dilakukan karena itu baik sesuai dengan nilai yang dianut oleh sebuah masyarakat. Kalau hukum pasti sifatnya akan tertulis, tidak mungkin tidak tertulis karena sifatnya akan memaksakan sesuatu, akan ada sanksi yang akan jika dilanggar kita akan dapat sanksi, itu yang harus diperhatikan. Nah, tenaga kesehatan sendiri harus memenuhi nggak hanya etika dan nggak hanya hukum gitu ya, tetapi dua-duanya harus sama, harus barengan gitu ya. Karena kesehatan itu nggak hanya terkait pemenuhan hak kewajiban dari orang yang terlibat dalam pelayanan, kayak tadi saya sampaikan bahwa dokter tugasnya memberikan pelayanan gitu ya. Pasien menerima pelayanan, itu semuanya diatur dalam hukum, apa saja yang harus diberikan begitu ya, apa yang berhak didapat pasien, hak dan kewajiban itu diatur dalam hukum.
Makanya di dalam PowerPoint ini yang terakhir itu lebih banyak menjelaskan tentang hak dan kewajiban tenaga kesehatan pada setiap hukum kesehatan yang ada, undang-undang gitu kan dijelasin tuh hukum hak dan kewajiban. Kalau undang-undang 36 itu kita harus apa gitu, itu kan menunjukkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi hukumnya. Tapi karena kita berinteraksi interpersonal dengan orang lain, maka dalam berhubungan dengan orang lain harus juga didasari dengan etika kesehatan. Makanya kita belajarnya nggak hanya cuma etika kesehatan saja, tapi kita juga belajar tentang etika dan hukum kesehatan. Kita nggak hanya belajar hukum kesehatan saja, tapi kita juga belajar tentang etika di bidang kesehatan. Jadi itu adalah garis besar yang ingin saya highlight dari PowerPoint ini gitu ya. Jadi yang pertama bedanya etika dan hukum, apa itu definisi etika dan hukum gitu. Kemudian pendekatan dalam etika, apa pentingnya etika dan hukum bagi tenaga kesehatan begitu ya. Itu hal yang perlu kita pahami dari perkuliahan ini. Baik, terima kasih.